Sebelumnya, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin membacakan hasil diskusi atau hasil pembahasan dari kelompok kami itu tentang dengan judul pengaruh tumbuhan hidrilla dalam proses fitomediasi. Yang selanjutnya yaitu background atau latar belakang hidrilla fertilisata is a plant that float in the water, so it can reduce water pollutant Valley because knowledge stem and rot together in water dalam Inggris 2014. Idilaveras as aquatic plant as the potential reduce pollutant level in wastewater that stick organic content. Jadi tanaman idila ini dapat pencemaran yaitu dengan menggunakan daun, batang, dan yang selanjutnya yaitu formulation of the problem. Authors the hidrilla plant affect phytomediation of polluted water. Fokus atau tujuannya yaitu mengetahui bagaimana pengaruh tanaman hidrilla. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Uca. Okay, thank you, Ervian. We go to the next point. There is theoretical basis ya, atau dasar teori. Jadi untuk progres dari kelompok 4 ini, kita menemukan beberapa teori untuk menguatkan dan menjadi landasan dari percobaan yang akan kita lakukan ke depan. Beberapa poinnya, yang pertama mengenai tanaman hidrilla itu sendiri. Untuk tanaman hidrilla verticillata ini termasuk ke dalam tumbuhan yang hidup di air, dengan ciri-cirinya seperti yang disebutkan, ditampilkan di Google Doc itu ya teman-teman. Dan hidrilla ini memiliki karakteristik bisa digunakan untuk fitoremediasi karena bisa mengikat polutan-polutan yang ada di air. Untuk klasifikasi dari hidrilla verticillata sendiri, yaitu kingdomnya Plantae, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Hydrocharytales, famili Hydrocharytaceae, genusnya Hydrilla spesies, genusnya Hydrilla dan spesiesnya Hydrilla verticillata. Mungkin lanjut lagi. Beberapa teori yang kita dapatkan juga menyebutkan bahwasanya tumbuhan yang digunakan dalam fitoremediasi itu tergolongkan menjadi beberapa jenis sesuai tingkatan dalam ini yang mengikat polutannya. Ada 3 jenis dan Hydrilla verticillata ini juga salah satu yang masuk ke dalamnya. Oke, selanjutnya poin yang menjadi dasar dari percobaan kami yaitu indikator mengenai air bersih atau air normal. Mungkin di-scroll ke bawah lagi, Eja. Jadi kami menemukan bahwasanya water that has good quality is odorless and tasteless. Jadi bisa dilihat dari rasa dan juga baunya. Jadi kalau air yang bagus itu tidak memiliki rasa, tidak berasa dan juga tidak berbau. Maka dari itu warna dan bau menjadi salah satu variabel yang kita teliti juga pada percobaan ini. Selanjutnya selain warna dan juga bau ada juga pH dan juga suhu. Untuk suhu sendiri itu kami menemukan beberapa referensi bahwasanya good water has a normal temperature. Jadi memiliki suhu yang sekitar 30 derajat Celcius untuk air yang normal. Jadi untuk suhu dan juga pH kami masukkan ke variabel yang akan kita teliti. Oke, selanjutnya mungkin bisa lanjut ke hipotesis. Okay, so now the hypothesis of our percobaan adalah namanya the amount of hydrilla used has no effect on the water on the waste after the phytoremediation process, and H1-nya yaitu the amount of hydrilla used affect the waste after the phytoremediation process. Jadi hipotesisnya kita mempercayai di hipotesis 0 adalah hidrilla tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses fitoremediasi, tapi di H1 kita percaya bahwa hidrilla bisa memiliki efek terhadap proses fitoremediasi. The next about variable, so our control variable is type of water waste.
wastewater, and then the volume, type of hydrilla plants, and independent variabelnya number and mass of hydrilla, dependent variabelnya characteristic of waste, smell and color, temperature and pH of waste, and condition of land, also the condition of fish. Next bisa dilanjutkan oleh Surya. Okay, thank you. And the next point is tools and material. The tool that we gonna use is gallon, thermometer, pH paper, digital scale, dan stationary. Sedangkan materialnya itu ada wastewater, kemudian ada hydrilla dan live fish. For the next point is method. For the first step is we prepare tools and material yang kita siapkan. Selain itu kita juga harus mengambil wastewaternya dulu, mencari wastewaternya dulu. Oke, agak di scroll, Cak. Okay, the next step is put the wastewater into 4 gallons of water with a volume of 5 liters each. Jadi kami menggunakan 4 galon dengan setiap galonnya itu diisi dengan 5 liter air limbah. And then record the initial characteristic of wastewater. Karakteristik dari air limbah yang kita gunakan itu dicatat dan diamati dan dicatat terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan. Apakah itu dari segi fisiknya, warna, bau, dan sebagainya. The next step is measure the pH and water temperature, then record the results. Jadi pH dan temperatur dari air limbah itu juga diukur dan kemudian juga dicatat hasilnya. The next step is weigh hydrilla each 50 gram, 100 and 200 gram. Jadi kita timbang dulu hydrillanya dengan 3 berat yang berbeda. Yang pertama 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. And then put hydrilla of different masses into different gallons, then put fish in all gallons. Jadi keempat itu diisi ikan, tetapi hanya 3 galon yang dimasuki oleh hydrilla dengan berat yang berbeda-beda tadi. And then wait for 10 days and record the changes in each wastewater that occurs every day. Jadi setiap hari kita cek perubahan yang terjadi pada air di dalam setiap galon itu selama 10 hari dan dicatat perubahan-perubahan yang terjadi. And the last step is make a result of observation, dicatat hasilnya dan dibuat laporan. And then this is the reference that we use in this planning report. So that all from our group. We are apologize if there are any mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.